Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil imani wat taqwa. Alladzi amarna bil i'tisami bihablih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wa ibadallah ittaqullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baqala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah undangan Allah yang berbahagia di sisinya dan yang dimuliakan. Sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab, sejak kita dibangunkan oleh Allah pada pagi hari, atau yang biasa melaksanakan salatul lail atau salat tahajud, sejak dini hari kita dibangunkan oleh Allah. Kewajiban kita yang pertama dan utama tiada lain, bersyukur. Sering saya sampaikan bersyukur yang sebenar-benarnya, atau dengan kata lain bersyukur yang paripurna, yang lengkap antara lisan, hati, dan amal perbuatan. Ada sebagian ulama mengatakan antara hati, lisan, dan amal perbuatan. Bersyukurlah dimanapun kaki ini diinjakkan di bumi Allah. Sedetik pun jangan tinggalkan Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan dekat pada kita. Apapun yang kita minta, harus yakin seyakin-yakinnya. Kita berdoa kepada Allah, insya Allah dituruti karena kita dekat pada Allah. Tapi kalau Allah dijauhi, apapun yang kita sampaikan doa itu kepada Allah tidak akan dituruti. Musibah demi musibah akan saling berganti. Sekali lagi, terutama kepada diri saya, dekat-dekatlah kepada Allah. Sekalipun kita ini orang yang berpangkat, berharta, melarat, miskin, jangan jauhi Allah. Hidup itu dalam perjalanan, dalam proses menuju kepada ridho Allah. Jamaah, saya minta maaf.
Saya lupa tahun berapa di sebuah SMA. Saya juga lupa SMA negeri atau swasta. Ada seorang siswa yang tanya, ini dialog saya dengan siswa lah. Ustaz, kalau orang pangkat, orang kaya, orang beruang itu sudah pantas bersyukur pada Allah. Kalau orang yang tidak berpangkat, tidak beruang, fakir, miskin, apa tetap bersyukur pada Allah? Berat pertanyaan itu, karena anak SMA. Sejenak saya tidak menjawab. Alhamdulillah dapat hidayah Allah. Saya jawab dengan pertanyaan. Sekali lagi maaf, ini dialog saya dengan siswa itu. Kamu dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, dari rumah kemanapun kamu itu pergi. Siapa yang ikut campur? Ya namanya siswa ya pedap-pedip aja. Siapa yang ikut campur? Apa kehendakmu sendiri? Yang ikut campur itu Allah. Kita masing-masing dari rumah atau dari kantor ke masjid yang mulia ini, Allah yang ikut campur. Mudah-mudahan siswa tadi atau yang kita mungkin paham dengan yang saya sampaikan, tidak akan seperti apa yang dikatakan siswa itu. Jamaah yang berbahagia insya Allah, alhamdulillah, yang menghitung atau tidak terasa 78 tahun. Kemerdekaan ini diamanatkan pada bangsa Indonesia. Untuk apa kemerdekaan itu? Kita isi dengan hal-hal yang menuju ridha Allah. Jangan diisi dengan kemaksiatan, dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk berikutnya, saya ingin mencoba dengan tema yang gampang. Yang pertama untuk diri saya, kemudian jamaah yang berbahagia insyaallah. Apa itu arti takwa dan hal-hal yang terkait dengan takwa? Saya pernah tanya kepada teman, jawabannya, ya apa yang diperintah Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhkan sejauh-jauhnya. Bisa itu. Tapi secara disiplin ilmu, kebetulan saya punya catatan, yaitu definisi takwa yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Afif At-Tabari. Dia mengatakan, ayat takiyal insanu ma yaghdab rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi au dararun li nafsihi. Apa ini maksudnya? Takwa itu ialah memelihara. Memelihara dari apa? Memelihara supaya Allah tidak marah, yaghdab rabbuhu, tidak marah kepada kamu, dan tidak berbuat mudarat terhadap dirimu dan darurat terhadap orang lain atau terhadap diri. Itu jamaah. Itu pengertian takwa. Apa yang dimaksud dengan Tuhan mau marah tadi? Kita kembali pada istilah bahwa Allah menciptakan manusia dan jin ini tiada lain untuk beribadah. Jamaah yang berbahagia insyaallah, ibadah. Ibadah itu apa? Banyak saja akan menurunkan dalam kesempatan ini karena terlalu panjang. Ibadah itu yang diperintah oleh Allah kita laksanakan, yang dilarang oleh Allah dijauh-jauhkan. Begitu juga apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia di sisi Allah. Itu pengertian takwa, mudah-mudahan kita paham. Ya saya pengertian pada saat itu ya sama dengan pengertian umumnya. Tapi setelah saya ketemukan pendapat seorang Imam Al-Afif At-Tabari, apapun yang Allah marah terhadap kita, hati-hati. Supaya tidak marah, kenapa? Ibadah. Ibadah itu ada yang khusus, ada yang umum. Jamaah yang berbahagia di sisi Allah. Yang kedua, apa hakikat dari takwa itu? Bila ajaran Islam, iman, al-ihsan, bila diinterogasikan, maka firman Allah kita buka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal yatama wal yatim ila akhiri ayat. Artinya jelangkan. Yang dikatakan baik, bukan yang dikatakan baik itu menghadap ke timur, ke barat. Yang dikatakan baik, laisal birra, yaitu kalau kita beriman pada Allah, pada malaikat-malaikat Allah dan seterusnya. Setelah saya baca seluruhnya, nanti bisa dibuka di rumah. Pada Al-Baqarah ayat 177. Saya sempat kutip di sini. Ada 14 macam. Ya dalam Al-Baqarah 177 tadi itu. Apa aja? Yang pertama sudah disebutkan sebagian. Yaitu iman kepada Allah. Allah. Apapun yang terjadi Allah. Senang Allah, susah Allah, semua itu dari Allah. Kita dekat pada Allah. Insya Allah kalau kita benar akan bisa meningkatkan. Tapi kita tidak benar, cepat-cepatlah taqarrub ilallah, dekat pada Allah Subhanahu. Kemudian pada hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para nabi. Itu baru 5. Berikutnya apa? Yaitu harta yang dicintai, diberikan kepada kerabat. Ya. Jadi disebutkan di situ, apa saja yang kita cintai, kita miliki. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama ila akhirih. Yang pertama kita perhatikan kerabat kita yang dekat, tentunya saudara. Dulu jamaah, saya memang melihat sendiri. Ada panitia yang mengumpulkan baju bekas, istilah dulu. Karena baju bekas, saya lihat malah kebetulan kantornya di dekat rumah saya datang. Salah seorang panitianya, pengumpulnya mengatakan, "Bah, baju seperti ini kok dikumpulkan? Ada yang rusak, yang sobek." Jadi yang dimaksud sekarang alhamdulillah
panitia mengumumkan kalau ada bencana. Mengumpulkan pakaian yang layak pakai. Sekali lagi yang layak pakai. Syukur-syukur ada yang memberi dan memang saya tahu ada yang beri baru diberikan. Sudah tidak diketemukan lagi hal-hal yang robek. Itu pengertiannya. Tapi jangan lupa harta kita cinta itu kita berikan dulu kepada sanak saudara kita yang dekat. Ya. Kemudian berikutnya, anak-anak yatim, orang miskin. Itu kewajiban kita. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita mampu. Mungkin sampai istilah kaya. Kaya itu bukan untuk diri kita sendiri. Allah juga ikut campur itu. Kita kerja, Allah ikut campur dan semua. Kita punya harta. Allah ikut campur. Jangan mentang-mentang menjadi pejabat, uang banyak, dilupakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sesudah anak yatim, orang-orang miskin, kemudian musafir yang membutuhkan pertolongan. Musafir ini kita lihat tujuannya. Tujuannya musafir ini apa? Untuk menuju ke lokasi, ke tempat maksiat, jangan dituruti. Tentunya ada surat perjalanan dan seterusnya. Kalau yang kebetulan kantor yang dekat saya itu punya, kasih. Kalau kebetulan tidak cukup atau kurang, ya saya arahkan ke yayasan yang lain. Itu jamaah. Malah sampai-sampai ada istilah orang yang menuntut ilmu, kita wajib membantunya. Tentunya bagi mereka yang tidak mampu. Jamaah yang berbahagia insyaallah, kemudian berikutnya sholat, zakat. Kemudian yang ke-12 dari ayat ini. Orang yang berjanji apabila dia berjanji, hati-hati. Jangan ada istilah asbun, asal bunyi. Jangan asbit, asal bicara. Janji, ke sana janji, ke situ janji. Tapi tidak ditepati. Tapi ayat ini mengatakan orang yang berjanji dan dia menepati janjinya. Hati-hati saudara. Saya pun dalam berkhutbah ini dan kebetulan memberi ceramah, saya jaga ya. Maka kadang-kadang saya konsep ini di samping karena al-insanu ma'al khata' saya catat. Ya. Sebab yang datangnya asbun asbit itu dari mulut. Nun sewu. Tapi tahu, dulu masih ingat saya ada peribahasa itu, pantun apa-apa itu salah. Kata-kata dalam bahasa Arabnya kata berhikmah. Mulutmu itu adalah harimaumu. Asbun asbit. Yang namanya harimau akan merekam dirinya sendiri. Itu jamaah. Hati-hati dalam pergaulan. Kemudian orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Banyak. Allah memberikan kesabaran banyak, dekat, sedikit maupun banyak atau jauh atau lama. Sabar. Makanya ada kalimatnya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin.
Jadikan pertolongan sholat dan sabar itu sabar dan sabar. Dulu mungkin pernah saya sampaikan, saya lupa tahun berapa. Salah seorang anak panti, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, aku ini di rumah panti, di rumah yatim. Aku punya sifat iri ya Allah. Iri yang pertama, iri kepada orang atau anak yang pintar. Mudah-mudahan aku seperti dia atau melebihi. Yang kedua, aku iri kepada orang yang kaya, yang pangkat, tapi dermawan. Tidak apa-apa kita kaya, tapi kalau ditakdirkan Allah kaya, jangan lupa Allah ikut campurin. Jangan mentang-mentang saya kerja mulai pagi sampai malam, istri saya juga kerja mulai pagi sampai malam. Kadang-kadang anak-anak masih tidur, pulangnya kadang-kadang anak-anak juga masih tidur. Karena itu jangan mengatakan hal seperti itu tadi. Tetap Allah bercampur. Jamaah yang berbahagia di Allah, kemudian berikutnya dalam peperangan. Ya kita tidak tahu, yang namanya perang itu ya adu kekuatan, sabar. Mudah-mudahan negara kita tercinta yang sudah 78 tahun ini tidak akan terjadi perang antar saudara. Bangsa Indonesia orang pintar-pintar. Kita doakan mudah-mudahan pintar dan paham. Orang pintar banyak tapi tidak paham. Mumpung ada kesempatan korupsi merajalela. Jamaah yang berbahagia insya Allah, tidak usah panjang lebar, itu ajalah karena waktunya terbatas. Yang pertama, apa arti takwa? Yang kedua, hakikat takwa. Kalau Islam, iman, dan ihsan diintegrasikan, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jamaah yang berbahagia insya Allah. Kemudian mungkin ada yang tanya, dan mudah-mudahan kita tidak akan bertanya kalau ada perintah Allah dan larangan Allah. Mungkin tentang takwa ini ada yang tanya, buah dari takwa itu apa? Atau bahasa Surabaya, opo gunane wong takwa? Ayat Allah banyak loh, hadis Allah juga banyak. Kalau jamaah mungkin kebetulan ke toko atau ke tempat perpustakaan, cari itu buku tentang akhlak. Ini termasuk di akhlak. Ya. Jamaah yang berbahagia insya Allah, salah satu aja atau beberapa tapi tidak banyak. Apa hikmah dari takwa itu? Pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan satu negara penduduknya beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan barokah dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka mendustai Allah, Allah akan ambil itu semua. Negara kaya menjadi melarat. Orang pintar malah nggak paham-paham. Orang yang tidak tahu diri. Kita hidup bermasyarakat. Patanan bermasyarakat di Islam ada. Jadi itu. Mudah-mudahan negara kita tercinta yang sudah 78 tahun diberi amanat oleh Allah
iman dan takwa, supaya barokah Allah tetap diberikan pada bangsa Indonesia. Jangan sebaliknya, menjauhi Allah. Semua kekayaan itu akan diambil. Macam-macam diambilnya. Apa memang hilang sama sekali? Atau dijual ke bangsa lain? Sehingga penduduknya karena tidak tahu istilah takwa, tidak tahu apa itu isi daripada kebahagiaan. Yang kedua, dua ini aja. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan rezeki. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Allah akan memberikan rezeki tanpa diperhitungkan, tanpa direncanakan. Teman saya itu mungkin pernah saya tapi lupa saya. Tahun berapa di tempat itu. Teman saya kedatangan tamu. Teman akrab yang sudah lama tidak ketemu. Setelah dia ketemu pamit ninggal uang dah. Mungkin temannya itu berhasil. Makanya saya berkali-kali minta maaf loh ya, minta maaf. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, jangan jadi pegawai negeri. Itu nasihat saya kepada para siswa. Jadilah pengusaha. Kalau pegawai negeri itu hasilnya terbatas, umpamanya 1.000 ya 1.000. Tapi kalau usaha dengan ridha Allah dan berhasil, berapapun akan bisa kumpulkan. Itu angan-angan saya. Kalau pengusaha mau apa? Kalau berhasil ingin membangun masjid, saya tahu Masjid Al-Iman yang pertama sekarang menjadi indah dan besar. Itu jamaah yang berbahagia. Itu karena apa? Iman dan takwa. Mudah-mudahan para jamaah termasuk takmirnya iman dan takwa. Insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan membangunkan istana di surga. Saya rasa cukup itu aja. Renungi, jangan diterima dulu. Kalau itu baik, kalau itu benar, apa yang saya sampaikan itu baik dan kebenaran dari Allah. Kalau itu khilaf dan salah, itu dari kebodohan saya. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Allah. Alhamdulillah. Allazi laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan wa barakatan indah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.